Selamat siang di hari Minggu tanggal 28 November. Sering bertanya-tanya tentang ragi instan. Apakah itu bahan kimia? Pasti. Apakah itu berbahaya atau tidak? Tergantung yang pakai. Kita tes tentang ragi instan. Ragi instan yang bagus itu yang seperti apa? Apakah harus segel dari toko? Gak ngaruh. Kalau dia kemasannya ada yang bocor atau rusak, atau penyimpanannya kurang bagus, tidak tepat. Jadi yang bagus yang bagaimana? Yang ketika dicampurkan dengan adonan kering dan cair, kita bikin donat atau roti atau pizza, dognya mengembang. Bisa dites? Bisa. Pakai air hangat, raginya tambah panci, kita rangsang dengan gula pasir. Cara pakainya bagaimana? Dengan terigu. Kalau masalah terigu, mau terigu apapun sebetulnya bisa dipakai. Yang penting jangan pakai aci, nanti jadi doci. Tergantung kita pangsa pasarnya yang mau mana. Jadi saya saranin sering-seringlah main ke pasar. Ya, kita tes. Ini air hangat, bukan air panas. Gula, ini ragi, ini hujan. Aduk. Sebelum kita kasih tanda, tunggu dia mengembang 5 menit lah dari sekarang. Pang timer kan 5 menit. Edan sekalian nyetak dong. Ini simpen ya. Nih, biar kelihatan nanti dia ngembangnya seperti apa. Gitu ya. Tinggal kita tunggu dulu kurang lebih 5 menit lah. Udah di timernya 5 menit. Jadi kita tahu nanti ragi ini bagus apa tidak. Kalau tidak, kurang kerjanya udah tidak bagus, 5 menit dia tidak naik, jangan dipakai. Bisa ditebak ini ragi yang saya gunakan bagus apa enggak. Jangan, kalau kasih contoh jangan yang bagus-bagus mulu. Share yang jelek-jeleknya. Biar orang yang tidak senang dengan kita tersenyum. Nyari ya, kita gaskan. Seri dan biarkan. Jadi share itu jangan yang bagus-bagus dulu, kasih contoh. Kita kasih ini bagus tidak ragi instan. Yang percobaannya gagal. Padahal saya pengen nanya, ini ragi yang saya gunakan layak pakai apa tidak? Garut selalu hujan. Kemarin ada
Udah 5 menit udah itu hemat. Keren? 3 menit lagi. Ya. Yang jelas ini ragi yang tidak, yang jarang saya pakai. Standaran lah. Tanpa saya menyebutkan merek. Intinya bukan ragi yang biasa saya pakai seperti biasa. Kalau yang punya saya dalam 5 menit udah segini kemarin. Ini yang slow. Nah, nanti saya kasih tahu kenapa. Apa? Nantilah, udah 5 menit dulu, tunggu. Biar jelas. Jadi, setiap ragi instan itu fungsinya memang untuk mengembangkan dog, tapi yang berbeda cara kerjanya. Beda pabrik, beda merek, beda juga dong racikannya. Kalau untuk anak masalah terigu apa saja juga bisa dipakai. Cuman yang berbeda itu komposisi, nanti komposisi bahannya harus bagaimana, tekniknya harus bagaimana. Yang jangan dipakai itu adalah aci. Jadi apa yang doci? Kalau nggak percaya, mantap. Nah, sering-sering lah main ke pasar tradisional. Udah 5 menit. Ini 5 menit, naiknya sedikit. Ini aktif, tapi kerjanya lambat. Kenapa begitu? Karena berbeda merek dengan yang saya gunakan. Sengaja nih saya beli, bela-belain. Dan si mana dan? Tong diminum dan? Buang. Tong diminum. Si bekal. Nah, eta paket. Sok. Jadi begini. Kalau kita ragi instan itu ada takarannya dalam pemakaian. Kerjanya kita mau kerja santai, apa mau kerja cepat? Nih saya tanya. Tes dulu raginya. Oh, ini kerjanya santai. Lihat dari hasil tes pertama kayak tadi. 100 air hangat, 3 gram gula pasir, 5 gram ragi. Terserah naik raginya. Lihat naiknya berapa, kecepatan naiknya berapa. Jadi kalau mau kita bisa prediksi. Oh, pengerjaan kita masih lambat. Nah, pakai raginya yang ini nih, takarannya harus jangan terlalu banyak. Biar apa? Biar tidak layu sebelum mengembang. ini soalnya saya pakai nih. Ini hasilnya ya. Yang tadi ini sisanya itu yang saya tes. Makanya saya kerjanya slow. Karena apa? Kerjanya lagi raginya emang slow. Bukan yang ragi saya biasa gunakan, bukan. Saya nggak sebutkan nama lah, karena nggak di-announce juga. Jadi sayanya kerjanya slow ini. Jadi gini, ragi bisa bagus karena kerjanya bisa aktif karena ada yang membantu. Gula pasir kalau takarannya pas, dia kan berkaramel. Karamel itu membantu untuk dalam nanti pengragiannya, karena dia membentuk gluten dalam karamelisasinya bagus.
Tapi kalau gula pasirnya terlalu banyak, bisa menghambat kerja ragi. Kenapa begitu? Karena gula pasir mengandung dalam prosesnya itu mengandung karamel. Kalau dia terlalu banyak, jadi berat, jadi lambat. Nah, kalau garam, kalau dalam pembuatan begini, garam bagus selain penambah cita rasa, menambah rasa. Garam rasanya pasti pada tahu lah, asin. Gak ada namanya garam manis. Tapi kalau terlalu banyak, dia bukan untuk menghambat lagi, mematikan ragi. Makanya banyak yang proses ngaret, kerja raginya jadi tidak bagus. Adonan ngaret itu kenapa? Open mixing. Karena ingin apa? Window open. Kalau orang bikin adonan semua window open bisa, pasti bagus-bagus dong donatnya. Logika. Ya begitu. Kata siapa? Kata tukang donat pasar. Ada? Iya apa itu? Nih. Jangan ingin cetakan kayak gini lah. Saya share di YouTube. Beli 25.000, bikin dari paralon bisa intinya. Hasilnya no. Seperti ini hasilnya. Nanti donatnya lihat aja nanti saya goreng. Walaupun ini ragi yang kerjanya lambat, emang sengaja saya pengen slow karena pengen live. Jadi kerjanya dibikin santai. Jadi ketahuan kalau raginya tidak cepat, pasti tes naiknya dikit. Tapi kalau raginya bagus, kerjanya. Kemarin pernah full, hampir fullnya dah. Ini bukan cetakan mahal, cetakan murah 25.000. Beli itu cetakan ring. Ini penekannya juga nggak dari Alfamart. Fotonya kan ke Alfamart aja. Tapi hasil donatnya koko, saudara-saudara. Ambil dah. Ambil, bisa tuh. Oh, dadang belum bisanya. Lupa dah. Nanti kita lihat hasilnya ragi yang slow itu. Tapi kalau raginya slow, toppingnya jangan mimpi pengen cepet-cepet. Catat, kalau kita menggunakan ragi yang kerjanya lambat, dasarnya lambat, jangan mimpi toppingnya pengen cepet-cepet 30 menit siap goreng. Boleh digoreng Pak? Boleh. Tapi nanti hasilnya banyak bergelembung. Banyak. Saya tanya mau bikin tahu bulat, banyak kopong-kopong. Kita bikin donat, bukan bikin tahu bulat. Ragi yang tadi saya tes itu emang udah saya tes sebelumnya. Emang lambat kerjanya. Jadi bukan ragi yang saya biasa gunakan. Karena apa? Saya sengaja biar pada tahu. Jadi kerja ragi itu berbeda-beda, tergantung merek. Walaupun satu merek tapi penyimpanannya tidak bagus, dia ada rusak kemasan, atau dia ada udara luar masuk, atau disimpan di tempat yang basah, kurang bagus. Itu aja lah tesnya. Pakai air 100 gram, pakai air hangat, jangan pakai air panas, karena bukan bikin indomie. Gula pasirnya 3 gram, raginya 5 gram. Aduk, tunggu 5 menit, kasih karet, kasih tanda lah. Lihat, nanti naiknya seberapa 5 menit.
Kalau dikit cuman segini-gini, oh seginilah. Nah, ini patokannya kalau segini ini lambat. Tapi kalau dia full satu ujung jari itu dia cepat. Tes aja sendiri di rumah dengan raginya masing-masing. Udah dibuang, bisa diminum. Jika disanggana kopi luwak. Ini yang dirubah cuman raginya aja. Jadi raginya emang slow. Kalau takarannya saya pakai yang premix. Yang buat lagi uji coba, lagi terus dikaji tentang donat ringan tapi white ring tinggi dan kokoh untuk yang pelatihan usaha. Masih dikaji ulang soalnya ragi juga kadang-kadang di daerah ragi yang saya pakai nggak ada, harus online. Bikinlah dari ini tuh, bukan cetakan mahal, dari Pararon. Dari beli ring satu set sama penekannya 25.000, gak mahal. Tuh ya, bisa dilihat penekannya juga gak ada di Alfamart. Hasilnya donatnya udah saya gini, hasilnya tetap begini, tetap begono. Kita lihat ya hasilnya nantilah. Takutnya semua bosan dengar celotehan saya. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita livekan donat ya, goreng donat, menggoreng donat dengan ini. Sebetulnya minyaknya harusnya banyak, ini kurang, belum ditambah. Ini paling berapa senti, 5 senti. Biasa saya pakai itu ketinggian 8 sampai 9 sentinya, 8 senti. Ini ketinggiannya minim, paling 5 cm. Kurang sebetulnya, harusnya ini ketinggian minyak bagusnya untuk stabil dalam menggoreng itu 8 cm. Nah, saya 5 cm. Apakah bagus? Hasilnya nggak tahu, soalnya baru masuk penggorengan, nggak tahu bagus atau enggak. Itu jam berapa? Maghrib. Berarti sebentar lagi maghribnya. Sebelum ke maghrib kita gaspol. Nih, kalau donat ada yang bocor di penggorengannya, rame kayak tawuran. Tapi kalau tidak bocor, dognya adem. Sarung tangan kah, siapin kah? Ideal menggoreng donat itu untuk white ring tinggi kokoh bukan sedikit. Tapi ini juga saya 5 cm itu sebetulnya salah kalau saya pribadi. Harusnya ketinggiannya menggorengnya 8 cm, biasanya minyaknya 8 cm. Biar apa? Pematangannya sempurna.
Apakah ini akan sempurna? Saya kurang tahu. Soalnya ini minyaknya belum saya tambah. Jadi kalau tidak sempurna berarti suhu minyaknya tidak stabil. Dan masalah terigu sudah dibahas. Terigu apa saja, yang penting jangan pakai aci. Nanti jadi doci. Gak ada di kamusnya. Kita pakai sarung tangan dulu biar keren. Ini pool dalam artian ini sumpit nggak bisa lewat. Nah, kalau dalam penggorengan sumpit nggak bisa lewat itu sebetulnya salah karena terlalu sesat, karena terlalu membesar. Harusnya mah ini bukan 15, 12. Karena buru-buru mau sholat maghrib jadi cepet-cepet. Nanti sama alanya diangkat. Karena sebentar lagi kita akan off. Apakah dia akan kokoh? Karena ini dalam pemantapan dari resep simple, paling simple, paling tidak ribet. Pelatihan usaha donatnya, resepnya paling simple tapi hasilnya wow lah. Dan neko-neko siap angkat sok pelan-pelan itu ada seberapa gorengan lagi 2 loh ya. Yang udah final propping seperti ini udah kokoh, udah ringan, udah tidak melehot-melehot. Kalau dipegang dia ini gancang penyot ininya berarti overproofing itu. Lihat aja nanti lah di share lah, ada di YouTube. Kokoh sih tapi kurang maksimal. Kokoh sih kokoh tapi kurang maksimal menurut saya. Karena suhu minyak itu cepat sekali naiknya, cepat sekali dia panas. Itulah sama-sama aja. Intinya ini yang paling awal, yang pertama stop kelihat gitu. Nih yang awal, yang pertama nih. Seperti ini. Menurut saya karena pematangannya kurang bagus, hasilnya juga kurang maksimal. Karena apa? Suhu minyak terlalu panas. Mary, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu lingkarannya berapa? Balik. Lihat sendiri tanpa saya sebutkan. Yang pelatihan usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.